Teh balas Sinta. Teteh diterima kerja, besok Teteh udah mulai kerja jadi office boy sini. Tapi nggak apa-apa, Teteh bersyukur setidaknya bisa kirim uang buat kalian, ujar Ana dengan riangnya. Alhamdulillah Teh, Sinta senang dengarnya. Nanti Sinta sampaikan ke nenek sama Ando ya. Sinta juga Teh minggu depan mau ikut Olimpiade, doain Sinta ya Teh. Ya, Teteh selalu doakan yang terbaik buat kalian, adik-adik Teteh. Ya sudah, Teteh mau pulang istirahat dulu, pungkas Ana. Dan sambungan telepon pun terputus dengan ditandai ucapan salam berbalas dari kakak beradik tersebut. Setelahnya, Ana memutuskan untuk segera pulang ke kosan untuk beristirahat. Sebulan sudah Ana bekerja sebagai office boy. Ana termasuk anak yang cekatan dan gampang akrab dengan lingkungan sekitar. Dengan pembawaan Ana yang riang dan ceria membuat banyak orang menyukai Ana. Suatu ketika Ana pulang harus lembur dikarenakan ruang CEO belum kosong. Ana yang ragu-ragu akhirnya mengetuk pintu kaca di ruangan tersebut. Tidak ada jawaban dari dalam ruangan tersebut. Dengan sangat hati-hati, Ana membuka pintu sambil melihat sekeliling ruangan tersebut. Ana mulai membersihkan meja dan sofa. Tiba-tiba saja ada seseorang yang dari belakang. Ana refleks berteriak, namun sejurus kemudian suaranya teredam. Ya, sebuah telapak tangan kekar langsung membungkam mulut sang gadis berparas cantik itu. Ternyata, di saat Ana memasuki ruangan tersebut, Andre Wijaya selaku CEO PT Muda Jaya memperhatikan Ana dengan kondisi yang setengah mabuk. Andre mendekati Ana. Dilihatnya dari dekat gadis desa tersebut dengan bodi yang profesional. Rambut lurus hitam, mata bulat, dan kulit putih yang halus. Refleks membuat Andre tidak bisa mengontrol dirinya. Dan ya, pada akhirnya Ana pun mencoba untuk memberontak atas aksi yang dilakukan pimpinannya itu. Sebelum kita akhiri, bantu subscribe. Saya ingatkan buat teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita baru selanjutnya. Jika sudah, terima kasih serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Salam, jangan lupa bahagia. Saat sampai di atas, setelah keluar dari gerbang pesantren, Pak Ustadz melihat ada mobil double kabin pengangkat barang. Itu sepertinya mobilnya Pak Dharma. Loh, ada apa Pak Dharma pagi-pagi sekali ke sini? Ujar Junet. Saat menghampirinya, ternyata itu bukan Pak Dharma, hanya supir yang mengantar. Buat apa, Roy? Ini bukannya mobil Pak Dharma. Iya, Tat, dipinjemin buat jualan. Wah, hebat. Kayaknya kamu panen juga, Roy. Hehe, bisa aja, Pak Ustadz. Lumayan, Tat, buat bantu Aini. Restoran mana? Yang di kota, Tat. Spontan Junet girang. Kebetulan sekalian anterin tugas punya Aipah nih di kampusnya di kota. Pak Ustadz ngajar nggak enak kalau mengurus kurikulum bolos. Tolong ya, pujang kasep. Puji Junet merayu. Sebetulnya tak ada yang mesti diburu-buru oleh Roy. Ia biasa mengantarkan jualannya ini santai ke kota sambil pulang membawa hasil. Tak ada salahnya ya sekalian mengantar tugas milik IPA ini ke kampus. Ya udah Ustadz, titip aja sini. Oke nih, kamu simpen nomor ustazanya ya, biar di sana komunikasi. Siap Ustadz. Hati-hati di sana, banyak cewek-cewek cakep. Pasti kamu dapat mainan bonusnya. Bisa-bisanya guru besar Fik ini bercanda seperti itu. Apa Roy tidak salah dengar? Baru kali ini Junet bercanda bocor seperti itu. Biasanya ia mengajar materi Fik dengan khas logat ngantuknya. Bisa aja Ustaz. Nanti saya serahkan. Kamu itu terampil Roy. Pak Kiai pernah memberi pesan ke saya supaya kamu diberi jadwal mengajar di sini. Ah, saya kan udah ngajar silat sama Ustadz Boim. Tat, beda atuh, orang kayak kamu bisa dipakai banyak manfaat buat pesantren. Kamu harus jadi contoh. Kamu anak nakal yang berhasil. Ah, anak nakal tetap anak nakal aja, Stat. Belum tahu aja. Merendah aja kamu. Aku bisa diomeli Pak Kiai kalau nggak dikasih kamu jadwal ngajar. Ketika menebak satu dua hal ia selalu benar instingnya. Instingnya sangat tajam.
Setajam matanya, ia merasakan Roy masih bandel seperti dulu, meski bandel dalam hal yang lain pikirnya. Ia sudah banyak membantu Aini dan Vian, juga sikapnya yang terlihat tenang dijaga selama ini. Tak kenapa dirinya pernah langsung belak-belakan di depan Roy ketika mengobrol dengannya. Di belakang panggung itu ketika ada pentas santri. Ia terbuka terhadap Roy tentang dirinya, tentang suaminya, juga tentang Andi. Roy tahu bahwa suaminya curiga ke Andi. Curiga namun tak melakukan apa-apa, membuat Ustazah Jenny jengah. Mengingat Andri yang berani datang ke rumahnya. Dan sebelum kita lanjut teman-teman, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman, agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rejeki yang berlimpah. Amin. Yang sering dibicarakan teman-temannya, oh ampun kenapa aku seperti itu. Juga memberinya solusi, di luar dugaan Roy lebih dewasa dari umurnya. Itu juga yang membuat nyaman. Namun sekarang Roy tahu dan sadar kalau memang di atas rata-rata, terutama nickname Ito itu. Roy lebih sering melihat dua gadis yang besar itu. Kadang malu ia tahu suaminya pernah menasihati Roy tentang seorang pria sejati, namun saat suaminya menasihati pria sejati itu, mata Roy malah melihatnya seakan ingin. Dan ya, sebelum teman-teman kita akhiri video ini, kita lanjutkan video ini, ada beberapa teman-teman yang bertanya, Om, kenapa sih selalu minta saweran? Jawaban saya adalah, ya coba aja lihat teman-teman. Lebih